Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan At-Tibyan Syarah Akhlak Hamalatul Quran karya Imam Al-Juri yang disyarah oleh Asy Abdul Razak hafizahullah taala. Terakhir kita masih di pembahasan tentang athar dari atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an agar kita mempelajari Al-Quran karena akan diberikan pahala tiap huruf itu 10 kebaikan. Kemudian beliau sebutkan Al-Quran ini jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran ini adalah talinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kata beliau, huwa an-nurul mubin. Dia adalah cahaya yang terang. Wasyifa'un nafi', obat yang bermanfaat. Wa najatu man tabi'ahu, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya, mengamalkannya. Wa ismatu man tamassaka bih, dan pelindung bagi yang berpegang teguh dengannya. La ya'wajju fayuqawwamu, tidak ada kebengkokan. Fayuqawwamu, dia lurus. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak tuntas keajaiban-keajaibannya. Wala yakhlaqu an kasratir rad, dan tidak usang karena banyaknya pengulangan. Ini Al-Quran ya. Walaupun hadis ini disebutkan oleh beliau hadis yang dhaif ya. Tapi secara makna ini benar. Banyak eh, dalil yang lain yang menguatkannya. Baik itu dari Quran maupun hadis. Al-Quran disebut cahaya yang nyata ya. Nuru wa kitabu mubin, ada dalam Al-Quran. Kemudian syifa'ul linnas, syifa'ul lima fis sudur. Kemudian najah dan ismah ya. Dalam Al-Quran disebutkan fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratal mustaqim. Berpegang teguhlah kepada yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Kemudian eh, walam yaj'al lahu iwaja qayyima ya. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan inna sami'na qur'anan ajaba ya. Nah ini ungkapan-ungkapan atau makna-makna dari hadis ini banyak dalil lain yang mendukungnya. Kita lihat satu persatu ya, tentang bahwasanya Al-Quran itu cahaya yang terang. Qauluhu huwa nurul mubin, kata Syabdul Razak hafizahullah, qad marrat ba'dul ayat, telah lewat berlalu sebagian ayat tentang sifat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu nur, cahaya. Kenapa Al-Quran itu cahaya? Wadzalika li'annahu yudhi'u li sahibihi fil dhulumat. Karena Al-Quran itu menerangi
ya, sahabatnya di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan. Kita ambil contoh sederhana, kalau kita berjalan di malam hari kemudian di tempat yang gelap, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang kita injak, atau ada makhluk yang binatang buas, ya, sehingga potensi untuk celaka itu lebih besar. Tapi kalau kita di kegelapan malam kemudian kita punya cahaya penerang, kita bisa melihat mana jalan bahaya, mana yang membahayakan, mana yang aman. Tentu orang yang berakal akan pilih yang aman. Mara bahaya mesti ada dalam kehidupan. Mara bahaya ada. Tapi karena terlihat, kita bisa menghindarinya. Ya, jalan aman pun ada, sehingga kita bisa berjalan di atasnya. Nah, itu sederhana ya. Orang yang eh, lihat di sini fayah tadi bihi, maka dia mengambil petunjuk dengannya. Kemudian wa yumayyizu bainal huda wad dhalal, dan membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wa bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Wal kufri wal iman, kekufuran dan keimanan. Terlihat artinya seorang yang eh, mempelajari Al-Quran, dia akan tahu mana petunjuk, mana bukan. Bisa menjadi ukuran, mana benar, mana salah. Ya, mana yang merupakan keimanan, mana yang kekufuran. Makanya bisa kita lihat orang yang jauh dari Al-Quran itu tidak paham hal tersebut, tidak bisa membedakan. Bahkan eh, bisa bisa terjerumus ke dalam perkara eh, zahirnya atau nampaknya seperti kebaikan tapi hakikatnya keburukan. Itu banyak hal tersebut ya. Atau mencampurkan kebaikan dan keburukan, atau terselip pada diri atau pada hati seorang beriman kesyirikan karena tidak tahu. Nah, Al-Quran ini akan menyingkap hal tersebut kalau kita pahami. Al-Quran menjelaskan ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, ini jalan selamat, ini jalan celaka. Al-Quran sebutkan kisah-kisah orang yang celaka dengan sebab perbuatannya. Dan Allah sebutkan juga perbuatannya apa saja. Allah sebutkan orang-orang yang selamat. Allah sebutkan juga apa yang mereka perbuat. Ya. Fahuwa nurun li sahibi. Al-Quran itu cahaya bagi sahibnya. Fahuwa nurul mubin. Al-Quran itu cahaya yang terang. Wasyifa'un nafi. Obat yang bermanfaat lima fis sudur. Bagi penyakit yang ada di dalam hati. Jadi Al-Quran itu ya, di sini penyakit atau obat yang bermanfaat bagi penyakit hati. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa." Al-Quran, Al-Quran itu obat ya. Obat hati dan fisik. Obat hati, obat hati paling besar dari syubuhat dan dari syahwat. Obat fisik ya banyak ya. Dan cara kita berobat dengan Al-Quran itu pertama dengan ruqyah. Ruqyah mandiri yang terbaik. Kemudian dengan, ini kata para ulama ya, dengan sholat malam. Kemudian kita membaca Al-Quran.
dan kita niatkan kesembuhan darinya. Lalu bagaimana Al-Quran itu bisa mengobati syubhat dan syahwat? Ya, bukan sekedar dibaca, tapi dipahami. Tapi dipahami. Kalau seorang itu tidak bisa mengambil obat dengan Al-Quran, dia hendaknya berusaha untuk memahami atau mempelajari bagaimana caranya. Ada sebuah buku atau muhadharah yang bagus dan ringkas oleh Syekh Ghazi At-Tuwaijiri, hafizahullah, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Beliau ada buku yang cukup ringkas dan muhadharahnya yang berjudul Al-Istishfa bil Quran. Bagaimana kita berobat dengan Al-Quran. Dijelaskan di dalamnya bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit hati dan penyakit fisik. Ya, baik. Kemudian di atas disebutkan Al-Quran itu keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Di sini dikatakan ai manittaba Al-Quran kana min ahlin najah. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran maka jadilah dia ahlin najah. Ya. Orang yang selamat. Wa man lam yattabi'il Quran kana min ahlil halakah. Dan barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengamalkannya, maka dia termasuk kelompok yang celaka. Ya, selamat, celaka. Selamat dan celaka ini akan paling nampak nanti di akhirat. Di dunia pun kadang nampak. Tapi misal ada di hadapan kita orang yang, wah, secara duniawi eh, nampak ya, lebih. Padahal misalkan jauh dari agama. Kita jangan kemudian menyimpulkan dia lebih beruntung. Tidak seperti itu konsepnya. Ingat, itu ujian dari Allah. Dan bukan berarti tanda kemuliaan. Lalu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya kita berusaha qanaah. Berusaha qanaah. Jadi jangan, oh kalau kayak gitu berarti dia beruntung. Ya. Nah ini salah mengartikan keberuntungan atau kebahagiaan. Karena definisi kita terhadap sesuatu, cara pandang kita terhadap sesuatu, nah itu penentu senang atau tidak, sedih atau bahagia, itu berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Ya. Sebagai contoh misalkan, ya, ada orang yang dia itu bahagia misalkan kalau makan makanan tertentu. Kemudian makanan tersebut ada. Dia bahagia dan bersyukur kepada Allah atas rizki tersebut. Tapi ketika makanan itu tidak ada, tapi ada yang lain yang masih makanan, dia tetap bahagia. Karena yang penting ada makanannya. Ini yang baik. Tapi kalau ada orang yang bahagia dengan makanan tertentu, kemudian ketika tidak ada dia bersedih, nah ini yang kesedihan itu dia sendiri yang buat. Kesedihan itu dia sendiri yang buat. Jadi cara pandang kita itu sangat berpengaruh pada kondisi hati kita. Baik. Jadi yang mengamalkan Al-Quran itu akan selamat.
Selamat dunia dan akhirat. Selamat di sini dalam artian dia berada di jalan yang benar. Bukan berarti misalnya selamat di dunia tidak diuji, hidupnya baik-baik terus. Tetap ada. Di dunia ini Allah bagi kesenangan dan kesedihan. Kalau di akhirat ya nanti nampak. Di akhirat tuh nggak ada perputaran senang sedih suka duka itu nggak ada. Ya, di akhirat itu hanya dua, suada, orang-orang yang bahagia, atau orang-orang yang celaka. Ya, baik. Kemudian Al-Quran itu pelindung bagi yang mengamalkannya. Ai ismatun lahu minal halak. Pelindung baginya dari kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya, jangan bercerai-berai. Tali Allah di sini Al-Quran. Berpegang teguh kepada Al-Quran maksudnya mempelajari dan mengamalkannya. Mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian Al-Quran itu la iwajalah. La iwajafi. Tidak ada kebengkokan padanya. Sebagaimana Allah berfirman, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tidak ada kebengkokan itu dalam artian semua isinya benar. Tidak ada kontradiktif dengan kehidupan membawa ke jalan yang lurus. Beda dengan aturan-aturan manusia atau petunjuk-petunjuk manusia, mesti ada kurang. Mesti ada kurang. Al-Quran tidak ada. Sempurna. Lalu tidak terhenti hal-hal yang menakjubkannya. Mali'an bil ajaib. Penuh ya, dengan hal-hal yang menakjubkan. Yang la tanqadhi fi ma'ani wa dilalati wa hidayati al-mubarakah. Yang tidak terhenti makna-maknanya, petunjuk-petunjuknya, hidayah-hidayahnya yang diberkah. Jadi setiap kali orang itu mempelajari Al-Quran, dia akan menemukan keajaibannya. Bahkan ada asar ya dari salaf. Walaupun asar ini berlebihan, tapi bisa jadi betul seperti itu. Jadi dikatakan umur puluhan tahun itu nggak akan cukup untuk menyingkap satu kata atau satu huruf dari Al-Quran. Ya ini seorang yang menghabiskan waktu untuk Al-Quran, ya, memahami, menelaah, umurnya nggak akan mampu menuntaskannya. Sebelum tuntas ada lagi, ada lagi, ada lagi, dan seterusnya. Ini menunjukkan betul Al-Quran itu firman Allah ya. Luas maknanya. Tapi ada kewajiban yang kita perlu ambil dengan kadar tertentu. Ya. Seperti misalkan ada ayat, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Nah itu maknanya sudah jelas. Tinggal bagaimana cara menyembah Allah. Terus bagaimana agar tidak terhindar dari kesyirikan. Nah itu. Jadi tidak terhenti makna-maknanya. Semakin dalam. Tapi jangan lupa tadi kadar yang wajibnya harus ditempuh dulu. Jangan sampai nanti misalkan meluas. Tapi yang pokoknya tidak paham. Tidak paham tentang ibadah. Baik. Sebagaimana Allah berfirman tentang jin. Jin mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Itu kata jin. Mereka mensifati Al-Quran sebagai bacaan yang menakjubkan. Menakjubkan dari banyak hal. Dari susunan kata, makna. Nah, tinggal kita sekarang. Kalau jin, bangsa jin, sebagian mereka sudah sampai kepada ini. Sudah sampai kepada merasakan Al-Quran ini
atau membuat kagum mereka. Kan kalau nyanyian atau ya nyanyian. Kita ambil contoh nyanyian aja lah. Ketika ada seorang yang bernyanyi dengan suaranya yang indah, dengan lantunan dan diiringi dengan musik, orang langsung histeris saat itu. Nah, itu menunjukkan dia kagum dengan nyanyian tersebut, dengan suara penyanyinya, dengan harmonisasi musiknya. Kita sekarang terhadap Al-Quran sudah sampai belum ke sana? Ya, kalau belum ya tinggal kita coba tata hati kita. Karena sebagaimana yang pernah disampaikan kalau tidak salah, ya, eh, di antara lemah keimanan orang kalau dibacakan satu bait syair, dia langsung terpengaruh. Tapi kalau dibacakan Al-Quran seluruhnya, dia seperti batu, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada asar dalam dirinya. Baik, itu Al-Quran. Ya. Menakjubkan. Lalu tidak usang, tidak lusuh dengan seringnya diulang. Tidak membosankan. Kita baca Al-Fatihah sehari 5 kali itu enggak bosan. Atau baca surah-surah yang lain. Ya, bahkan semakin menambah kelezatan bagi pembacanya. Baik, di sini disebutkan man yaqra'uhu wa yukarriru qira'atahu, barang siapa yang membacanya dan mengulang-ulang bacaannya. La yamal, dia tidak merasa bosan min qira'atihi, dari bacaannya. Kemudian tidak menjadi seperti sesuatu yang lusuh, tidak menjadi sesuatu yang usang, yang lusuh. Beda dengan benda yang lain pada umumnya. Di sini disebutkan di anal asya ida ukthira min istimaliha, karena sungguhnya barang atau benda atau sesuatu itu ida ukthira min istimaliha, jika diperbanyak pemakaiannya, sering dipakai, sorot baliyah qadimah, jadilah dia usang jadul, kemudian rusak. Kita punya kendaraan atau barang atau apapun ya, kalau sering dipakai itu nanti rusak, lusuh ya. Kemudian yubhasu an ghairiha, akan dicari lagi selainnya. Coba aja lihat ya benda-benda dunia. Itu barang itu keluaran baru terus ya. Ketika keluaran baru datang, yang lama hilang atau nilainya berkurang paling tidak. Nilainya berkurang. Contoh yang paling terlihat ya iPhone misalnya. Itu kan cepat sekali ya. Dari iPhone berapa tuh? Sekarang udah ke berapa? Orang berlomba-lomba tuh supaya nggak ketinggalan zaman katanya. Tuh kendaraan, tuh yang lainnya. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada istilahnya rusak dan sebagainya. Ya. Semakin dipakai, semakin diulang itu menambah kenikmatan. Makanya dari dulu sampai sekarang pembaca Al-Quran itu akan ada yang bacaannya Masya Allah gitu ya. Termasuk diri kita. Bisa hari demi hari kita membaca sampai bacaan tersebut membuat kita sendiri yang menikmatinya. Baik. Jadi kalau barang itu kalau sering dipakai rusak baru kemudian nyari lagi gantinya gitu kan. Al-Quran tuh nggak ada gantinya dan nggak ada KW-nya. Ini menunjukkan kesempurnaan. Barang itu kan kalau tidak bisa ditiru berarti itu
luar biasa. Tapi kalau masih ada KW, itu turun nilainya. Fal Qur'anul Karim la yakhlaq. Al-Quran itu tidak usung, tidak lusuh. Min kasrati rad, dari banyaknya pengulangan. Mahma qara'ahu, betapapun dia membacanya, la yazalu yatadawwaq min ma'ani. Senantiasa dia merasakan kelezatan dari maknanya. Kemudian wa yakifu ala ajaibih, dan dia diam di atas keajaiban-ajaibannya. Wa tubhiruhu kunuzul Quran, dan membuatnya silau, terpukau dengan gudang-gudang Al-Quran. Seperti itu ya. Kecuali kalau yang ya bacanya sekedar baca, yang dinilainya misalkan nih suaranya enak atau tidak, itu mungkin akan bosan. Tapi kalau kita kejarannya makna atau yang prioritasnya makna, nggak akan seperti itu. Akan banyak hal yang menakjubkan bagi kita. Nah, wa isnadu hadzal hadis dhaif. Hadis ini sanad hadis ini dhaif karena di sana ada Ibrahim Al-Hajari, dia dinilai lemah ya, oleh Ibnu Hajar. Baik. Nah, itu Al-Qur'an. Kemudian di sini disebutkan lagi ada asar yang sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ta'allamul Qur'an watluhu fa innakum tu'jaruna bih. Pelajarilah Al-Qur'an. Ingat, ketika dikatakan pelajari atau ajarkan, pelajari Al-Qur'an, ini sering diingatkan ya, maksudnya pelajari lafaz, yakni bacaan, dan makna, tafsir. Jadi ketika dikatakan belajar dan mengajar Al-Quran, maka yang dimaksud adalah lafaz dan makna. Bacalah, karena kalian akan diberikan pahala karenanya. Ya. Ini motivasi. Motivasi. Kalau motivasi dengan perkara yang zahir, orang biasanya segera. Tapi ini motivasinya nanti berbentuk pahala. Sini disebutkan, fa'innakum tujaruna bi ay bitilawatikum lil Qur'an. Dengan bacaan kalian terhadap Al-Quran. Berikan pahala. Inna bikulli ismin minhu asyarah. Sungguhnya setiap huruf darinya diberi 10 pahala. Inilah aqulu bi alif lam min asyar. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya 10 pahalanya, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Ini kemudian di sini dikatakan al murad bil ismi ay harf min hurufil Quran, huruf dari huruf Al-Quran. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ini sesuai dengan hadis tersebut. Jadi hitungannya per huruf lah, bukan lagi surah, bukan lagi juz, bukan lagi satu Al-Qur'an, tapi satu huruf. Kemudian asar yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As. Ini sampai ke beliau sahabat ya. Ini perkataan sahabat berarti. Kata beliau, man jama'al Qur'an. Barang siapa yang menghimpun Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, maksudnya menghafal, faqad hamala amran azima. Sungguhnya dia telah mengemban perkara yang besar. Telah mengemban perkara yang besar. Bahkan laqad udrijat an-nubuwah baina katifai. Dia telah atau derajat Nabi telah dia telah mencapai kepada derajat Nabi di antara dua pundaknya. Wa annahu la yuha ilai. Selain
tidak diwahyukan kepadanya. Artinya kalau nabi kan diberi wahyu, kalau manusia tidak. Nanti ada penjelasan, maksudnya derajatnya seperti nabi itu maksudnya apa? Ya ini dalam hal sama-sama menerima Al-Quran, menjaga Al-Quran. Bedanya kalau nabi itu ya bukan manusia biasa, dia pilihan dari Allah. Fala yanbaghi li hamilil Quran. Tidak layak bagi para pengemban Al-Quran an yahudda ma'aman yahud. Ceroboh bersama orang-orang yang ceroboh. Yahudda di sini artinya ada dua ya. Kata para ulama bisa ceroboh atau mudah marah. Jadi dia mudah tersinggung, mudah marah, itu Yahud namanya. Tidak layak pengemban Al-Quran itu ceroboh atau mudah marah. Bukan berarti tidak punya marah, ya. Tapi ada kadarnya dan ada masanya. Kalau marah tidak terlalu lama dia. Jadi yang susah itu, susah marah, mudah memaafkan. Yang kebanyakan itu mudah marah, susah memaafkan. Ini kebalikannya, ya. Wala yajhal ma'ama yajhal. Jangan berbuat bodoh bersama orang-orang yang bodoh. Kenapa? Lian Al-Quran fi jaufi. Karena ada Al-Quran di dalam mulutnya, dalam hatinya. Nah, ada Al-Quran di dalam hatinya. Ini bagus sekali ya. Apa namanya? Perkataan ini. Nah, kita lihat ya. Al-muradu bi jam'il Quran. Yang dimaksud menghimpun Al-Quran, yang ini jama'ahu fi sadrihi. Dia menghimpunnya, menghafalnya di dalam hatinya. Jadi dia kumpulkan Al-Quran di dalam hatinya. Hifdhan li hurufihi wa fahman li ma'anihi wa dilalati. Dengan hafalan, dengan menghafal huruf-hurufnya dan memahami maknanya. Jadi bukan hanya hafalan, tapi makna juga dia ada di dalam hatinya. Ya. Wahada qad hamala amran azima. Dan ini dia telah mengemban perkara yang besar. Wa khairan jasila. Dan kebaikan yang banyak. Ya. Karena gini aja ya. Sederhananya ya. Barang yang paling mahal kemudian nempel di tubuh kita. Apa itu? Outfit ya. Jam tangan, baju, tas, dan lain sebagainya. Yang nampak, kita akan merasa gagah dengan itu. Dan akan hati-hati tentunya. Karena khawatir ternodai dan sebagainya. Nah itu orang yang menempel di tubuhnya sesuatu yang anggap dia berharga. Al-Quran pun demikian. Al-Quran dalam hati kita. Kalau kita menganggap itu hal yang berharga, maka kita akan berusaha menjaganya. Menjaga diri kita. Ya. Baik. Kadang orang tidak merasa hal itu. Ya. Jadi kalau punya barang-barang branded tadi, dia merasa keren. Baik. Ma'ana al-had artinya wat toish. Teroboh. Wal ajalah fil umur. Tergesa-gesa dalam perkara. Nah ini tergesa-gesa ini nggak baik. Kecuali dalam beberapa hal. Bayar hutang. Itu baik. Segera bayar hutang. Jangan ditunda-tunda. Kemudian yang lainnya ya. Pernikahan misalkan. Sudah siap. Segera. Kemudian mayit. Kalau sudah itu segera. Nah itu yang tidak mengapa disegerakan. Tapi kalau yang perkara yang lain, ini biasanya ceroboh itu tanpa pemikiran yang matang nanti banyak penyesalan. Kemudian dia tidak layak berbuat bodoh, ya, karena Al-Quran di dalam hatinya.
Li'anna al-Quran fi jawfi hada ta'lil qawlihi udrijatin nubuwah baina katifai. Ini adalah alasan kenapa dia sampai bisa derajatnya seperti para nabi, karena Al-Quran ada di dalam hatinya, ya. Bal huwa ayatum bayyinah, bahkan Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam hatinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu di antara tandanya di dalam hatinya ada Al-Quran, ya. Atau sebaliknya, dalam orang yang dalam hatinya ada Al-Quran, dia tercatat sebagai orang yang berilmu. Mananya apa? Qala Imam Ibnu Katsir, walakin lihat ba'il anbiya hadzun minal khairi ala sabilit taba'. Bagi para pengikut Nabi ada bagian berupa kebaikan, ya, dari sisi mana dia ittaba, ya, mengikutinya. Maksudnya kenapa disejajarkan dengan para nabi? Dia memiliki kebaikan. Kebaikan karena mengikuti Al-Quran itu. Mengikuti Al-Quran itu. Jadi derajat seperti para nabi ini karena dia mengikuti Al-Quran. Ya. Atau bisa juga di bawah ini dikatakan wa yuwaddihu dzalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperjelas hal tersebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, ini pewaris. Ini umum para ulama. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Para ulama yang lurus, ya. Dan dikatakan para ulama itu di antara cirinya ada Al-Quran dalam hatinya. Nah, itu disebut pewarisnya para nabi. Disebut pewarisnya para nabi. Karena nabi tidak mewarisi dinar, harta, dirham. Tapi nabi mewariskan ilmu. Ilmu di sini diantaranya Al-Quran. Maka faman akhadahu akhdan akhda bihadin wafirin. Akhada bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil sesuatu bagian yang banyak. Ya. Yang mengambil Al-Quran, dia memperoleh kebaikan yang banyak. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Dulu ketika ada orang Arab Badui datang, ya, menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di sekelilingnya ada orang yang sedang belajar Al-Quran. Lalu orang Badui itu bertanya, apa yang mereka sedang perbuat? Orang Badui ya nggak tahu apa-apa. Kumpul-kumpul baca Quran itu lagi pada ngapain gitu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, mereka sedang menerima warisan dari Nabi. Mereka sedang menerima atau sedang dibagikan warisan Nabi. Sedang dibagikan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti di sini oh yang hafal Quran saya seperti Nabi. Ya, ini salah ini pemahamannya. Artinya dia memperoleh kebaikan yang banyak. Ya. Baik. Kemudian fahadal asar fihi fadlu man jama'al Quran fi sadri. Maka dalam asar ini di dalamnya terdapat keutamaan orang yang menghafal Quran di hatinya, mengumpulkan Al-Quran di hatinya, hifdhan li hurufihi wa inayatan bi ma'ani. Dengan menghafal huruf-hurufnya, perhatian terhadap maknanya, memahami dalil-dalilnya. Kemudian ini nih, sibuk, menyibukkan waktunya dengan Al-Quran ini, dengan kitab yang agung ini. Ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sibuk menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, sampai dia tidak sempat untuk minta kepada Allah. Ya, minta urusan dunia, minta apa, nggak sempat karena sibuk dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, dia akan diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang meminta. Dia akan diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang meminta. Jadi kita sibuk, nggak sempat minta. Tenang, Allah akan kasih sesuatu yang justru
tidak diberikan kepada orang lain yang orang lain itu mengharapkannya. Jadi orang lain mengharapkan, kita nggak sempat, tapi kita akan mendapatkannya. Ya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang banyak diharapkan oleh orang lain. Nah, ini keutamaan. Jadi jangan merasa rugi ya, belajar Al-Quran. Atau anaknya atau keluarganya, misalnya di pondok atau di mana. Nggak ada ruginya ya. Kadang orang merasa telat, aduh nih gimana anak saya belum kuliah. Ini gimana anak saya belum tamat, belum punya ijazah. Merasa khawatir gitu ya. Nanti gimana masa depannya? Masa depan mana yang dimaksud ya? Kalaulah kita menganggap Al-Quran ini sesuatu yang berharga, Allah nggak akan mungkin menelantarkan orang yang menjaga kalamnya. Nggak mungkin. Coba, kita punya barang, kita titipin kepada orang yang kita percayai. Pasti kita akan berikan kebaikan kepada orang itu. Nggak mungkin kita nitipkan sesuatu yang kita misalkan menitipkan barang atau menitipkan apa ya kepada orang lain. Lalu kita menelantarkan orang yang kita titipkan itu nggak mungkin. Pasti kita jamin semuanya. Karena orang tersebut sudah menjaga barang atau sesuatu yang berharga bagi kita. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Hal yang berharga, yang agung. Ketika kita menjaganya, Allah nggak mungkin menelantarkan kita. Kemudian ada riwayat yang lainnya dari Umam Al-Bahili yang dirofakkan. Man qara rubu Al-Quran, barang siapa yang baca seperempat Al-Quran, maka dia diberikan seperempat kenabian. Membaca sepertiga, dia diberikan sepertiga kenabian. Ya. Kemudian, nah ini barang siapa yang membaca Al-Quran seluruhnya, maka dia diberikan kenabian selain dia tidak diberi wahyu. Ini mirip dengan di atas. Ini ini apa? Isnad ini gorib. Tapi lihat di sini, wa taqaddama fil asaril ladzi qablah qulu udrijat an-nubuwah baina katifai wa hadza 'ala al-ma'na alladzi dzakarahu Ibnu Katsir rahimahullah. Ini semakna dengan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, yaitu anna liat ba'il anbiya hadzan bit tabi'iyah wal ihtida bi hadin nabi hadil anbiya. Jadi bagian bagi pengikut para nabi itu adalah dengan mengikutinya, mengikuti nabi, mengikuti Al-Quran, menjadikannya petunjuk ya. Menjadikan petunjuk. Jadi pokoknya di sana bukan ini diberi Al-Quran saya seperti nabi, bukan. Lihat kamu mengikuti Al-Quran enggak, kamu menjadikan petunjuk tidak. Mereka adalah warathul anbiya, pewarisnya para nabi. Wahamalatul iman. Nah ini, pengemban iman, dakwah, al-huda, al-Quran. Jadi, kenapa disebut atau disejajarkan dengan nabi? Karena mereka pewarisnya nabi. Kemudian mereka membawa iman, membawa dakwah. Al-Quran kan. Dakwah nabi itu dengan Al-Quran. Alladzi qama ala hamalihi anbiya Allah wa rusuluh. Yang mana para nabi pun mengemban dakwah itu. Jadi, jangan kemudian salah makna ya. Seperti nabi. Wah, langsung pasti masuk surga. Enggak seperti itu. Ya. Lihat dia mengikuti atau tidak, mengamalkan atau tidak. Pokoknya itu bukan seperti para yang mengaku, para habaib misalkan yang mengaku keturunan nabi, yang mereka fokuskan keturunannya, bukan amaliyahnya. Padahal yang benar adalah amaliyahnya. Siapapun yang amaliyahnya bagus, nanti bisa bersanding dengan nabi, walaupun bukan dari kerabat nabi. Ini pun sama. Maka dari itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana Al-Quran ini bisa kita amalkan. Baik, nanti akan kita lihat hadis-hadis yang lain tentang keutamaan dari apa namanya
orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Diharapkan ini bisa memotivasi kita yang belum belajar ya jadi belajar, yang sudah belajar tetap istiqomah. Itu yang paling penting. Ini yang sulit ya, sulit memulai dan sulit mempertahankan. Sulit memulai dan sulit mempertahankan. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi semuanya yang menyimak, yang mempersiapkan juga yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta,